Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel YouTube saya, Faris Belajar Trading. Pada video kali ini saya ingin mereview trading saya pada pagi ini, sekaligus saya ingin memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada teman-teman dari hasil trading saya pagi tadi. Ada beberapa pelajaran yang insya Allah nanti bisa kita ambil untuk memperbaiki trading kita bersama-sama. Oleh karenanya, tonton video ini sampai akhir, dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tonton video ini sampai selesai ya. Langsung saja kita ke videonya. Jadi pada video kali ini saya trading di sesi kedua. Saya screening menggunakan running trade. Seperti biasa, saya mencari saham yang muncul pada running trade dengan pembelian 1000 lot ke atas. Kemudian saya menemukan saham GZCO. Disclaimer, ini adalah video edukasi, bukan untuk perintah untuk membeli atau menjual sebuah saham. Kemudian saya cek GZCO ini, saya memastikan apakah yang di running trade itu orang lagi buang kiri atau HK. Karena kalau buang kiri berarti tandanya harga sahamnya akan turun. Makanya di sini saya mencari saham yang banyak di HK. Jadi yang dicari itu kemunculan di running trade 1000 ke atas, tapi 1000 ke atasnya itu HK bukan HQ. Nah ini HQ nih ya. Jadi kita lihat harganya turun, naik, turun, naik, turun. Ini masih belum stabil. Di antara orang yang HK juga banyak, HQ juga banyak, tapi ketika saya cek di chart 1 menit, chartnya bagus. Ada kenaikan volume dan disertai kenaikan harga. Itu style saya banget. Di sini saya siap-siap masuk. Saya masuk di harga 166. Tapi di sini saya buat and swing dulu karena 167 itu masih gede overnya. Sedangkan bid di 166 itu kecil, teman-teman bisa lihat ya. Nah, 166 balik ke over. Nah, di sini saya masih buat NC. Saya memastikan 166 itu habis overnya. Pokoknya sebelum saya masuk, saya memastikan overnya itu kemakan. Masih wait and see, dan di sini saya beli karena memang kemakan terus over di 166 dan overnya nggak ditambahin. Nah langsung naik, tapi ternyata candlenya kok candle merah. Dan ya begini, teman-teman lihat sendiri, kadang naik kadang turun. Jadi di antara orang yang beli di kanan dan jual ke kiri itu masih rata. Makanya saya bolak-balik melihat ke chart 1 menit untuk memastikan tidak ada guyuran. Untuk memastikan masih aman sahamnya, tidak ada penurunan harga yang disertai volume yang tinggi. Karena kalau ada penurunan harga dan volume tinggi, itu berarti guyuran, saya harus cut loss. Saya tadi masuk di 166. Sampai 166 ternyata nggak diganjel, overnya malah tebel. Teman-teman akan mengetahui bagaimana ini akhirnya. Walaupun sebenarnya ini cukup lama. Sebenarnya kalau kita mengambil dari ilmunya Pak Bekti, kalau Pak Bekti lama seperti ini beliau cut loss. Pak Bekti kemudian Mas Hiban Mubarok itu cut loss. Tapi kalau saya mengkombinasikan dengan chart 1 menit. Saya memastikan chart 1 menitnya aman. Kalau chart 1 menitnya aman, saya hold dulu. Tapi kalau chart 1 menitnya sudah darurat, saya cut loss. Nah, di sini 166. Saya tadi masuk di 166 ada di bid, tapi bidnya lebih tipis ketimbang over. Saya masih sabar
karena chartnya masih aman. Teman-teman lihat sendiri ya, saya bolak-balik dari fast order ke chart. Sebenarnya saya perlu melihat down history, tapi pakai HP ini agak sulit saya untuk melihat down history. Jadi saya ngelihatnya fast order sama chart aja bolak-balik. Nah, di sini mulai ada kenaikan volume. Harga mulai naik, tapi bidnya belum ditembelin. Ini harga mulai naik, saya sudah mulai agak pede. Bidnya sudah mulai ditembelin, offernya sudah mulai tipis. Saya masih standby ya ini saya. Walaupun saya sambil melakukan aktivitas lain, tapi aktivitas lainnya itu tidak terlalu berat bagi saya dan saya masih bisa mantengin ini saham. Jadi teman-teman kalau walaupun pakai HP jangan pernah ditinggal ya. Kalau scalping harus dipantengin terus. 168 masih tebel, 167 masih belum mengalahkan ketebalan 168. Nah, di saat seperti ini harus waspada teman-teman. Siap mengambil resiko dan siap langsung jual profit. Jadi saya kalau masuk ke sebuah saham, saya mengingat-ingat, saya masuk di angka berapa. Tadi saya masuk di angka 166. Jadi tadi saya bolak-balik juga ke portofolio itu buat saya melihat ini udah berapa persen. Kalau misalnya udah 1%, saya akan jual. Karena melihat ini kok nggak naik-naik, cukup lama naiknya. Nah di sini, nah ini udah naik kenceng nih. Udah naik kenceng, tapi di 170 itu tebel banget itu offernya. Saya udah mau jual di sini sebenarnya. 170 itu bisa kita jadikan garis resisten. Jadi seharusnya kalau saya sadar saya harus segera menjual di 169. Tapi kita lihat nanti ya. Kita lihat dulu. Di sini saya masih berharap 170 ini kemakan habis offernya. Tapi sebenarnya salah ini. Harusnya saya langsung jual di 169 karena 170 ini tebel sekali. Tapi rupanya di sini offernya berkurang. Nah, offernya berkurang, harusnya saya jual di sini, tapi saya masih greedy. Ini nggak boleh sebenarnya, jangan ditiru nih. Sampai sini kayaknya udah aku naik lagi nih. Nih sedikit lagi saya mau jual. Saya masih menunggu keinginan buat naik lagi ke 170, tapi ternyata sepertinya udah mulai berat naik 170. Nah, di sini saya sebenarnya pengen jual di sini ya, di 169. Tadi saya mau jual di 169, tapi karena saya kurang terbiasa pakai fast order mobile. Jadi tadi kliknya agak lemot, saya agak belum terbiasa kliknya. Atau mungkin HP saya yang kurang responsif juga, saya nggak tahu. Nah, akhirnya saya jual di 168. Oke, begini saja. Jadi teman-teman sudah ada gambaran ya. Beginilah
cara trading saya. Saya menggunakan ilmu yang diajarkan rekan Pak Bekti Sutikna, analisa bid dan over, tapi juga saya menggabungkan dengan chart 1 menit agar saya bisa lebih tenang dalam mengambil keputusan untuk cut loss atau untuk jual profit. Oke, sekian dari saya. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan klik tombol like dan tinggalkan komentar positif di video ini. Sekian dan salam cuan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.